Ora irit. Ora irit. Ora irit. Hasilnya Sepedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngarit, orang ngarit ora irit. Orang ngirit hasilnya pasti sepedit. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, kali ini sedikit berbagi informasi bahwa bagaimana cara kita memulai dalam menanam hijauan pakan ternak. Kali ini saya sedikit berbagi informasi yaitu tentang memulai hijauan pakan ternak, bagaimana caranya dan bagaimana perawatannya serta bagaimana cara pemanenannya. Perlu diketahui bahwa hijauan pakan ternak merupakan hal yang pokok yang wajib diperlukan atau dibutuhkan oleh seorang peternak. Perlu dipahami bahwa keberhasilan peternak itu tergantung pada pakannya. Semakin bisa menekan biaya produksi pakan, maka semakin besar keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat berbanding dengan hijauan pakan yang diberikan. Keberhasilan peternak kita semakin besar. Ya, teman-teman, di sini sedikit saya membagikan sebuah informasi bagaimana cara kita memulai merawat hijauan pakan ternak yang ada di sekitar kita agar bisa dijadikan ternak untuk pakan ternak kita. Pertama, teman-teman harus sediakan dulu lahan. Lahan, menurut saya yang baik adalah yang tidak jauh dari sumber air dan tidak terlalu dekat dengan sumber air. Mengapa demikian? Jika terlalu dekat dengan sumber air, kemungkinan jika terjadi banjir, hijauan pakan ternak kita akan terkena oleh air banjir itu sendiri. Dan jika jauh dari sumber air, contohnya sungai, kemungkinan di waktu kemarau kita tidak bisa menyiram hijauan atau tanaman kita sendiri. Pastikan teman-teman bisa memilih lokasi yang dekat dan tidak terlalu jauh dari sumber air. Karena di waktu kemarau yang namanya ternak pasti membutuhkan hijauan. Nah, disitulah keuntungan kita agar di sewaktu kemarau hijauan yang kita tanam bisa kita berikan kepada ternak.
Yang kedua, pilihlah bibit atau jenis tanaman yang kualitasnya, produksinya, dan kandungan pK-nya bagus. Jika kita menanam tanaman tanpa melihat kualitas dan produksinya, maka bisa dipastikan nanti hasilnya juga akan kurang maksimal. Contohnya apa saja yang berkualitas? Odot, pakcong, gama umami, sensibar, BBG biogen, mombaca, dan gama umami. Semua itu tanaman yang berkualitas dan mempunyai produksi yang bagus serta pK yang tinggi. Teman-teman wajib menanam jenis itu semuanya. Agar apa? Agar di dalam beternak kita juga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ketiga, perawatan. Di dalam perawatan, sebelum tanam dan sesudah tanam. Bagaimana di perawatan sebelum tanam? Sebelum tanam, sebaiknya teman-teman usahakan membersihkan gulma atau rumput liar yang ada di sekitar tanaman itu agar tidak mengganggu pertumbuhan si hijauan pakan ternak tadi. Pemberian pupuk sangatlah penting, terutama pada 1 bulan setelah tanam, 2 bulan setelah tanam, dan 3 bulan setelah tanam. Baru tanaman itu bisa kita berikan kepada ternak. Berbeda jenis, berbeda kelebihan, dan juga ada yang memiliki kekurangan. Di mana kekurangan dari tanaman A bisa dibantu dengan kelebihan dari tanaman B. Contohnya, pacong produksi tinggi, akan tetapi gizinya masih kalah dengan sensibar. Di mana sensibar sendiri memiliki pK yaitu 19,34. Nah, sensibar ini bisa menutupi kekurangan dari pacong ini dengan sensibar. Sensibar ini memiliki pK tinggi, namun produksinya daripada pacong menurut pengalaman yang saya dapatkan di lahan saya. Nah, kekurangan sensibar inilah bisa dibantu dengan pakcong. Nah,
Ada kekurangan, ada kelebihan. Tentunya teman-teman lebih pintar dalam memilih dan memilah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah dan kurang bermanfaat, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Orang arit, ora irit hasilnya sepetit.